Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Rahmi dengan NIM 105731117721, kelas PA21B. Video ini guna untuk memenuhi tugas Meet Auditing 2 dengan menjelaskan berbagai materi. Materi yang pertama yaitu pemeriksaan atas aset tak berwujud. Yang pertama yaitu pengertian aset tak berwujud, di mana menurut SAK Etap IAI 2009 nomor 76 mengenai aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Sifat aset tak berwujud memiliki beberapa, yaitu yang pertama tidak memiliki bentuk sehingga tidak dapat dipegang, diraba ataupun dilihat sesuai dengan namanya, yaitu aset ini memang tidak memiliki wujud, serta eksistensi yang dapat dilihat secara langsung. Namun, walaupun aset tak berwujud tidak memiliki wujud atau eksistensinya, aset ini memiliki peran yang cukup penting guna untuk jalannya sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, di mana penentuan masa manfaatnya dari aset tak berwujud ini juga didasarkan pada hak kontraktual atau hak lainnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian sifat yang ketiga yaitu diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. Contoh dari aset tak berwujud yang pertama yaitu goodwill. Goodwill adalah nilai tambah yang melekat pada suatu perusahaan, misalnya nama baik dari suatu perusahaan tersebut. Contoh yang kedua yaitu hak paten, adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemegangnya guna untuk menggunakan dan menjual penemuan atau bahkan inovasi yang unik selama jangka waktu tertentu, biasanya sekitar 20 tahun, yang memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Contoh yang ketiga yaitu hak cipta atau copyright, di mana hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak guna untuk melindungi karya-karya asli mereka, seperti halnya dengan tulisan, musik, gambar, dan lainnya. Kemudian tujuan dari aset tak berwujud. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik atas aset tak berwujud. Yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah ada perolehan atau penambahan serta penghapusan dari aset tak berwujud yang didukung oleh bukti-bukti serta diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga yaitu untuk memeriksa aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan masih memiliki kegunaan untuk masa yang akan datang. Yang keempat yaitu untuk memeriksa amortisasi aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dengan standar akuntansi keuangan etap atau PSAK atau IFRS. Yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah ada hasil atau pendapatan yang diperoleh dari aset tak berwujud sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan. Tujuan yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah ada penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, audit prosedur atas aset tak berwujud, yaitu pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tak berwujud. Kemudian minta perincian aset tak berwujud per tanggal laporan posisi keuangan, antara lain menyuppkan saldo awal, penambahan, amortisasi dan penghapusan, serta saldo akhir. Kemudian cocokkan saldo awal dan saldo akhir ke buku besar, lalu cek footing dan cross footing. Kemudian periksa penambahan aset tak berwujud, kemudian periksa amortisasi dan penghapusan aset tak berwujud. Keenam, periksa perjanjian yang dibuat entitas dengan pihak ketiga yang menggunakan hak paten, hak cipta,
dan yang dimiliki perusahaan. Kemudian cek footing dan cross footing. Yang terakhir yaitu periksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Pengertian liabilitas yaitu menurut PSAK IAI tahun 2015-911, ekuitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. Kemudian jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Contoh dari liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha, pinjaman dari bank, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, serta utang dividen. Kemudian tujuan dari pemeriksaan liabilitas jangka pendek yaitu terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. Kemudian liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap serta berasal dari transaksi yang betul terjadi. Semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat pertanggal laporan posisi keuangan. Accrued expenses jumlahnya masuk akal atau wajar, atau tidak dalam arti tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Karena jika jumlahnya terlalu besar, maka laba akan dilaporkan terlalu kecil atau unders, dan jika terlalu kecil, berarti laba akan dilaporkan terlalu besar. Kemudian, kewajiban sewa jika ada sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa guna usaha menurut PSAK nomor 30, revisi pada 2015. Kemudian seandainya jika ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing, pertanggal laporan posisi keuangan sudah dikonfirmasikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs Bank Tengah Indonesia. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat pertanggal laporan posisi keuangan. Kemudian biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan betul telah terjadi, yang dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Kemudian penyajian liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kemudian prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka pendek. Minta rincian dari liabilitas jangka pendek, utang usaha maupun liabilitas lainnya. Kemudian periksa penjumlahan serta cocokkan saldo dengan saldo utang di buku besar. Kemudian untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut utang usaha jika jumlah suppliernya banyak. Kemudian secara tes basis, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, harus dilakukan rekonsiliasi antara utang menurut statement of account. Pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Sifat dan contoh kewajiban jangka panjang, di mana menurut PSAK IAI 2015, kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan. Contoh dari kewajiban jangka panjang yaitu kredit, investasi, utang obligasi, wesel bayar, utang kepada pemegang saham. Tujuan dari pemeriksaan liabilitas jangka panjang yaitu terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang.
Kemudian kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan dan sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan etap PSAK atau IFRS. Kemudian prosedur pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka panjang. Kemudian dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang, berikut diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Kirim konfirmasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai plat on rekening, saldo per tanggal laporan posisi keuangan, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan jaminan kredit. Kemudian minta salinan perjanjian kredit untuk permanent file. Kemudian periksa apakah perolehan liabilitas jangka panjang sudah mendapat persetujuan tarik. Kemudian tarik kesimpulan apakah penyajian liabilitas jangka panjang di laporan posisi keuangan dan catatan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi. Pemeriksaan ekuitas, sifat dan contoh ekuitas. PSAK 2015 yaitu ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas, contohnya modal, treasury stock, premium, atau diskon. Kemudian tujuannya yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas permodalan, memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca sudah sesuai dengan yang tercantum di akta pendirian perusahaan, memeriksa izin-izin yang diperlukan dari pemerintah, memeriksa perubahan terhadap ekuitas, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earnings, kemudian untuk memeriksa apakah penyajian di permodalan di laporan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan SAK. Kemudian prosedur pemeriksaan ekuitas, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas ekuitas, minta salinan dari akta pendirian, cocokkan data yang ada dalam akta pendirian, periksa bukti setoran dan otorisasi untuk penambahan setoran modal, jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan. Kemudian periksa dokumen pendukung. Kemudian seandainya ada pembagian dividen, periksa dividen yang dibagikan dalam bentuk cash dividen. Catatan atas laporan keuangan, pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham. Pemeriksaan treasury stock, periksa apakah penyajian ekuitas sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan etap PSAK atau IFRS. Terakhir, buat kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas. Dan pemeriksaan atas perkiraan laba rugi. Sifat dan contoh perkiraan laba rugi, di mana laba rugi adalah entitas yang harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima. Contohnya pendapatan operasional, harga pokok penjualan, serta beban operasional. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban, untuk memeriksa semua pendapatan telah dicatat di buku besar perusahaan, untuk memeriksa semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di dalam buku perusahaan. Kemudian untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar, untuk memeriksa pendapatan dan beban telah dilaporkan pada laporan laba rugi sesuai dengan SAK. Kemudian audit prosedur yang disarankan yaitu dengan rincian laba rugi, rincian penjualan, periksa cut off penjualan, periksa subsequent payment, kemudian analisis perkiraan biaya, penyajian ekuitas di laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Materi selanjutnya yaitu pemeriksaan subsequent events dan penyelesaian pemeriksaan. Sifat dan contoh subsequent events itu menurut SAK etap 2019, peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah peristiwa menguntungkan maupun tidak menguntungkan yang terjadi setelah periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Contohnya yaitu subsequent collection dan subsequent payment. Tujuan dari pemeriksaan subsequent events guna untuk menentukan apakah ada kejadian penting sesudah tanggal neraca, menentukan kemungkinan tertagihnya piutang,
memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca, kemudian liabilitas atau kewajiban dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di neraca. Kemudian tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat pertanggal neraca. Prosedur pemeriksaan subsequent events, yaitu periksa pengeluaran dan penerimaan kas, bukti pengiriman, periksa cut-off pembelian dan penjualan, review laporan keuangan interim, salinan notulen tanggung jawab pejabat perusahaan, konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan, kemudian analisis perkiraan profesional surat pernyataan langganan. Kemudian materi selanjutnya itu manajemen letter atau surat komentar terhadap pengendalian interim. Pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen, di mana standar audit 265 dari SPI yang berjudul pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. SA 265 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai. Kemudian pengertian manajemen letter, yaitu suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik yang ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa keuangannya. Cara membuat manajemen letter yaitu tepat waktu, berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang mengejutkan, kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, serta saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan. Kemudian manfaat dari manajemen letter itu untuk klien mengetahui kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaannya, dapat mengambil tindakan perbaikan. Kemudian untuk kantor akuntan publik, yaitu dengan menjadikan nama kantor akuntan publiknya menjadi bertambah baik. Untuk staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksa, yaitu untuk kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Yang pertama, asisten auditor, terjun ke lapangan mendokumentasikan data dan informasi. Kemudian senior auditor atau pimpinan tim pemeriksa dengan menelaah kertas kerja pemeriksaan, mengumpulkan hal-hal, mendiskusikan konsep, menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit, supervisor melakukan perbaikan. Kemudian asisten auditor menelaah dan mengedit, menyerahkan konsep. Setelah ditelaah audit partner dan diperbaiki, melaporkan kepada audit partner, memerintahkan konsep terakhir. Kemudian audit partner menelaah dan mengedit konsep, mengembalikan konsep tersebut berikut saran-saran perbaikan, serta menelaah konsep yang sudah diperbaiki dan membahas dengan audit manager serta menandatangani. Itulah pemaparan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.